lumba-lumba dan harta karun di lautan. Jauh di bawah permukaan laut biru yang berkilauan, di sebuah terumbu karang yang semarak, hiduplah seekor lumba-lumba muda yang penasaran bernama Finn. Finn suka menjelajahi setiap sudut dan celah di rumahnya yang penuh warna. Suatu hari, saat sedang berburu kerang-kerang cantik di dasar berpasir, Finn melihat sesuatu yang berkilau. Sesuatu itu setengah terkubur di dalam pasir, memantulkan sinar matahari yang menembus air. Dengan dorongan hidungnya, ia menggali sebuah koin tua yang ternoda. Koin itu memiliki tanda-tanda aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa penasarannya pun terusik. Finn memutuskan untuk menunjukkan koin itu kepada makhluk paling bijaksana yang ia kenal, seekor penyu tua bernama Sheldon. Finn menemukan Sheldon sedang tidur siang di atas hamparan rumput laut yang lembut. Ia dengan lembut menyenggolnya hingga bangun. Finn menunjukkan koin itu kepada Sheldon. Mata Sheldon membelalak. Ia mengenali tanda-tanda itu. Ini dari kapal karam matahari, katanya. Sebuah kapal harta karun legendaris. Sheldon menceritakan legenda itu kepada Finn. Kapal itu membawa sebuah peti berisi mutiara yang bersinar, tetapi hilang dalam badai berabad-abad yang lalu. Koin itu adalah petunjuk lokasinya. Sheldon menjelaskan bahwa tanda-tanda di koin itu adalah sebuah peta, tetapi tidak lengkap. Untuk menemukan kapal itu, katanya, kau harus terlebih dahulu menemukan 3 kerang bernyanyi. Kerang pertama, kata Sheldon, dijaga oleh gurita yang cerdik, Oli, di tamannya yang penuh dengan anemon laut yang berkilauan. Finn tiba di taman itu. Taman itu adalah labirin tentakel yang melambai-lambai. Ia memanggil Oli. Sebuah mata mengintip dari sebuah anemon, lalu satu lagi. Oli si gurita muncul, menyamar dengan sempurna. Apa yang kau inginkan, lumba-lumba kecil? Tanyanya, suaranya bergelembung. Finn menjelaskan misinya. Oli tertarik. Sebuah teka-teki untuk sebuah kerang, usulnya. Jika kau menjawab dengan benar, kerang itu milikmu. Aku punya kota, tapi tidak punya rumah. Aku punya gunung, tapi tidak punya pohon. Aku punya air, tapi tidak punya ikan. Apakah aku? Finn berpikir keras. Kota, gunung, air, di koin. Sebuah peta, serunya. Oli tersenyum dan memberinya sebuah kerang keong yang indah. Saat Finn menempelkannya ke telinganya, ia mendengar melodi yang samar dan indah. Lagu dari kerang itu seolah menariknya ke arah yang baru, menuju sebuah parit yang dalam dan gelap. Sheldon telah memberitahunya bahwa kerang kedua ada di bagian tergelap lautan, tempat ikan sungut ganda tinggal. Saat Finn turun, suasana semakin gelap. Tak lama kemudian, satu-satunya cahaya berasal dari makhluk-makhluk aneh yang bersinar. Ia melihat satu cahaya yang menggantung di depan. Ia mendekati cahaya itu dan menemukan seekor ikan sungut ganda yang tampak pemarah bernama Angie. Kau ada di tempatku, keluhnya. Kerang bernyanyi kedua ada tepat di sebelahnya, bersinar samar. Finn menjelaskan bahwa ia membutuhkan kerang itu. Angie tidak tertarik dengan teka-teki. Aku bosan, katanya. Buat aku tertawa, dan kau boleh mengambilnya. Finn teringat tarian lucu yang ia lihat dilakukan oleh beberapa kepiting. Ia mulai berputar dan membalik di dalam air, meniupkan gelembung-gelembung berbentuk lucu. Angie memperhatikan. Wajahnya yang pemarah berkedut. Tiba-tiba, Angie tertawa terbahak-bahak, suara seperti gelembung yang meletup. Oh baiklah, ia terkekeh. Kau konyol. Ambil kerang itu. Finn mengambil kerang kedua. Lagunya adalah harmoni yang lebih rendah dan lebih misterius, yang bergabung dengan yang pertama. Melodi gabungan itu sekarang menunjuknya ke atas, menuju arus yang bergerak cepat. Kerang terakhir ada pada ikan todak yang cepat Sal. Finn menemukan Sal sedang berpacu dengan ikan todak lainnya melewati arus. Sal adalah yang tercepat dari mereka semua. Kau mau kerang itu? Sal melesat melewatinya. Kau harus mengalahkanku dalam perlombaan ke hutan kelp besar. Perlombaan dimulai. Sal sangat cepat, seperti kilatan perak, tapi Finn cerdas. Ia menggunakan arus, membiarkannya mendorongnya lalu melesat melalui jalan pintas di terumbu karang. Ini adalah perlombaan yang ketat. Tetapi saat mereka mencapai hutan kelp, Finn menggunakan ekornya untuk menyibakkan gumpalan pasir yang sejenak mengalihkan perhatian Sal. Finn melesat melewati garis finish, menang tipis. Sal terkesan. Ia dengan anggun menyerahkan kerang ketiga. Dengan ketiga kerang itu, melodinya menjadi lengkap. Itu adalah lagu yang indah dan menghantui yang memandu Finn ke sebuah ngarai tersembunyi. Di sana, tertutup karang dan rumput laut, adalah kapal karam matahari. Dan di dalam kabin kapten, sebuah peti besar berisi mutiara-mutiara indah yang bersinar.
Finn telah menemukan harta karun legendaris. Ia tahu harta karun terbesar bukanlah mutiara, tetapi petualangan yang telah ia alami dan teman-teman baru yang ia temui di sepanjang jalan. Ia mengambil satu mutiara yang bersinar sebagai kenang-kenangan dan berenang kembali ke rumah, hatinya penuh dengan cerita untuk diceritakan.